Mister PC, karena aku menikah ternyata masih Terlalu muda muda. banget. Umur berapa? 19. Oh. Dan itu menikah karena pergaulan. Akhirnya menikah, tapi kan karena kesalahan, bukan karena memang mau atau cinta gitu. Ya memang dalam kehidupan manusia itu tidak ada yang sempurna. Ketika orang itu bercerai, belum tentu hidupnya akan lebih sulit. Yeah. Nah, mungkin jalan itu yang merupakan jalan terbaik bagi pasangan itu. Sedihnya tuh lebih ke menyesal kenapa harus aku yang lahirin gitu. Maksudnya kasihan aja, kenapa misalnya anaknya pinter juga kan. Terus dia bilang, Oma, coba Shen bisa jalan ya Oma. Shen juga mau naik perosotan itu. Terus dia jadi semua orang langsung pada nangis. Dari awal kayaknya. Dari awal sampai bayarnya stres. Teman-teman sekalian, saya kedatangan seorang aktris yang juga senang bernyanyi. Nah, kemungkinan dia sudah mulai akan launching album singlenya. Amin. Ya, dia bernama Bella Fitriani. Selamat siang Bella, apa kabar? Siang, alhamdulillah baik. Baik, ya. Dia kelahiran 9 Februari 95. Ya. Berarti saat ini umurnya 28 tahun 28 tahun. Dia seorang putri yang sedang aktif merawat putranya yang berumur 9 tahun. Dia adalah putra satu-satunya putra kesayangan yang menurut ceritanya Bella ini mengidap sebuah penyakit yang langka ya. Ya. Sangat langka di Indonesia ya, apalagi. Jadi sangat langka dan mungkin tidak jarang diketahui oleh orang Indonesia. Ya. Sebelum akan menanyakan mengenai kehidupan seorang Bella Fitriani, saat ini kegiatan Bella apa sih? Konon katanya sedang main ada sinetron ya? Iya, lagi jalan sinetron baru di Indosiar. Dan katanya sedang bermain dengan seorang aktris senior yang juga saya kenal baik. Iya. Ayu Azhari, benar apa enggak? Iya, benar. Nah, kapan lagi syutingnya dengan Ayu Azhari? Tinggal tunggu callingan sih. Tunggu jadwal ya. Nanti kalau ketemu Mbak Ayu, tolong titip salam saya, salam saya untuk Mbak Ayu sang monster. Nah, gitu loh. Ya, saya biar ngeledek gitu, Mbak Ayu nggak bakal marah sama saya. Oke. Kenapa alasannya monster? Enggak. Monster artinya orangnya galak. Oke. Gitu Galak ya. Itu loh. Jadi itu istilah saya biar ngeledek biar marah, tapi nggak marah. Gitu. Salam untuk Mbak Ayu, kemudian Insya Allah. mudah-mudahan karier Bella terus menanjak. Amin. Kemudian lagunya juga cepat dikenal nantinya. Amin. Ya, dengan merawat seorang putra yang mempunyai kelainan ataupun sakit yang sampai hari ini yang tidak bisa diketahui oleh para medis. Semoga Bella tabah mengikuti hidup yang sangat sulit saat ini. Bella bisa ceritakan nggak Bella mulai karirnya, mulai kapan? Oke. Sekarang saat ini ngapain aja? Kemudian ke Bali kok sendiri, putranya kemana? Yeah. Gitu. Malah tanya-tanya kan kenapa nggak dibawa putranya? Yeah. Karena mungkin nanti ada hubungannya dengan penderitaan yang dialami oleh putra.
terus diajak manajemen kayak ayo ikut acara reality show yang ada di stasiun TV kayak Cari Jodoh gitu. Ya lumayan di sana episodenya panjang. Hampir 30 episode, makanya dilirik sama PH untuk main FTV. Kayak gitu. Jadi pas sudah selesai reality show-nya langsung main FTV. Nah, dari FTV kenal-kenal lagi diajak main sinetron. Sitkom juga pernah. Komedi. Ya, oh, komedi pasti yang lucu-lucu dong. Iya. Dengan siapa komedi waktu itu? Sama anaknya Haji Bokir. Oh iya. Ada itu waktu bulan puasa Ramadan kemarin 2022 ya. Itu kayak gitu. Terus kesini ya main sinetron aja. Terus kesini juga rencananya memang mau kenal sama Mr. Puisi. Oh iya, terima kasih. Hati-hati loh, nanti saya buatkan puisi loh. Boleh dong. Tapi jangan sampai minta puisi yang kelima, bahaya gitu loh. Itu bahaya sekali. Saya makanya kalau orang minta puisi, selalu puisi yang keempat aja cukup. Kalau kelima berbahaya. Kenapa? Kalau sempat saya memberikan puisi kelima, tiba-tiba ketok-ketok kamar saya pakai daster. Nah, itu yang bahaya. Makanya saya nggak pernah mau gitu loh. Baper ya? Ya baper gitu loh. Gitu loh. Iya, dan memang kalau misalnya kemana-mana itu agak sulit bawa anak ya kemana-mana. Agak sulit karena udah nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Ya, udah nggak bisa jalan, udah pakai kursi roda kan kemana-mana dan perlu digendong. Nah, sedangkan anaknya badannya lebih gede anaknya nih daripada ibunya gitu. Nah, siapa nama putranya? Namanya Sean Louis Rahman. Ya, umurnya 9 tahun. Nah, maaf ya, kenapa sampai putra yang sangat kesulitan tuh tiba-tiba papanya kemana? Papanya ada, cuma memang waktu itu kita berpisah kurang baik ya. Gitu, ada. Tahun berapa saat putranya umur berapa? Pas umur 2 tahun misalnya. Jadi putranya itu belum mengidap penyakit ya? Belum mengidap penyakit. Itu sebenarnya ceritanya panjang banget Mr. Puisi. Kalau misalnya Mr. Puisi bisa bikinin buku, itu sedih banget pasti. Oh gitu ya? Ya nanti coba kira-kira. Ya memang Mr. Puisi senang sekali yang cerita yang sedih-sedih. Iya, gitu dramatis banget. Ya kalau dibilang orang mungkin nggak akan sanggup, tapi ya alhamdulillah aku sanggup bisa. Gitu jalannya. Apa sih sedihnya kalau seorang laki-laki sama perempuan biasanya terjadi percekcokan rumah tangga di saat kehidupannya semakin sulit misalnya, ataupun kehidupannya banyak godaan-godaan yang terjadi, baik godaan terhadap istri maupun godaan terhadap suami. Imannya kurang kuat, akhirnya tergoda, percekcokan, perceraian. Nah ini perceraian itu kira-kira gara-gara ini sebenarnya awalnya untuk anak-anak muda ya, Mr. Puisi, karena aku menikah ternyata masih muda banget. Umur berapa? 19. Dan itu menikah karena pergaulan. Ya, salah pergaulan. Yang tadinya di rumah, keluar ketemu orang yang salah, gitu. Jadi sebenarnya itu karena kesalahan juga, gitu untuk pergaulan untuk anak-anak muda sekarang nih. Makanya kita juga mengimbau melalui Mr. Puisi Live. Jangan kawin muda. Ya, jangan kawin muda atau ya gimana ya, pergaulan tuh harus benar-benar dijaga banget. Jangan terlalu percaya sama orang. Akhirnya dibawa kemana-mana. Akhirnya terjerumus. Tapi kan nikah kan. Akhirnya menikah, tapi kan karena kesalahan, bukan karena memang mau atau cinta gitu, maksudnya. Belum ada persiapan kan, lah istilahnya. Tapi kan suaminya kan umurnya jauh lebih dewasa, apa sama? Enggak sih, aku dulu 19, bedanya 3 tahun. Dia masih 21, 22 ya, masih belum ada kerjaan. Itu belum bekerja, itulah saya bilang. Sama orang itulah, tua. Jadi itu kalau masalah itu memang bisa terjadi ya. Ya, itu sih. Ya, nggak tahu deh, kayaknya di anak-anak 95 aku ini kayak banyak juga tuh yang kayak gitu. Jadi perceraian dini juga
lumayan besar yang seumuran sama aku. Nikah dini banyak, perceraian dini banyak. Iya, gitu. kayak bertahannya cuma 2 tahun. Nah, Itu angka. kenapa sampai 2 tahun? Karena mungkin tidak diteruskan, kenapa? Iya, terlalu muda pertama. Akhirnya Egonya dua-duanya tinggi. ini berantem. Iya, berantem. Dan mungkin belum kerja. Belum kerja. Nah, itu masalah. Itu masalah ekonomi juga. Gitu. Akhirnya waktu menikah ikut orang tua atau Ikut orang tuanya dia. Orang oke. tuanya dia. Gitu. Jadi terus ya ada masalah, terus ada ya masalah agama juga. Tadinya beda agama gitu kan. Dia mualaf, tapi mualafnya yang ya udah kayak pengen ikut aja gitu, bukan yang karena dia mau gitu. Di situ juga keluarga juga kenapa nggak ibadah? Itu sih kalau misalnya masalah ekonomi masih bisa dicari sih, karena masih muda. Nah tapi di saat ibadah itu sih yang jadi masalah. Kayak kita mulai kok nggak nyaman karena kita dari kecil kan lihat orang tua ibadah bareng, kuat, gitu. Akhirnya terjadi perceraian. Ya memang dalam kehidupan manusia tuh tidak ada yang sempurna. Ketika orang itu bercerai, belum tentu hidupnya akan lebih sulit. Ya, mungkin jalan itu yang merupakan jalan yang terbaik bagi pasangan itu, gitu loh. Nah itulah. Kemudian setelah itu? Ya akhirnya pas pisah itu bener-bener emang kita pun naik derajat gitu. Jadi dianya yang tadinya nggak mau kerja, jadi punya motivasi mau kerja. Gue mau sukses kayak gitu. Dan akunya pun alhamdulillah kan. Kerja, sama-sama kerja jadinya? Pas udah pisah itu baru dia punya usaha sih. Punya usaha, aku baru kerja gitu. Jadi sekarang pernah nengok putranya nggak? Pasti ya, pernah. Kalau ditengokin, pasti ditengokin harus, gitu. Ya karena memang putusan pengadilan juga. Ya harus ya. Iya, jadi seorang putra itu kalau ditahui kedua orang tuanya pasti merasa bahagia gitu ya. Itu sih salah satunya, walaupun maksudnya ada yang kayak mungkin tidak menafkahi atau apa, tapi tetap perhatiannya ada ya udah itu cukup kan kalau kata pengadilan juga gitu putusannya. Nah sekarang putranya umur 8 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Dan saat ini dalam keadaan pakai kursi roda ya? Iya, pakai kursi roda. Kalau mau ke toilet atau apa kita masih biarin untuk dia ngerangkak. Gitu. Kalau jalan-jalan mungkin pakai kursi roda. Nah, sekarang ditinggal ke Bali, tapi ada juga yang ngurus di rumah ya? Mama, Mbak, ada. Nah, sekarang saya ingin tahu sakit apa sih yang diderita putra yang tercinta itu? Iya, sakitnya DMD. Ya. DMD? Duchenne Muscular Dystrophy. Oh, jadi muskular berarti mengenai otot ya? Iya, kayak gangguan otot yang tidak bertumbuh kembang ototnya. Tapi kalau fisiknya tetap berkembang, tinggi, besar. Apa namanya, otaknya berkembang. Fisiknya yang berhubungan dengan otot tidak berkembang. Ya, ototnya. Jadi ototnya sekarang udah mulai lemah, jadi dia baru kena di bagian kaki bawah. Wih, luar biasa ya. Seorang Bella Fitriani yang sanggup membesarkan anak sampai 9 tahun, di mana pada umur 4 tahun mulai yang kayak mulai dia jalan gitu kan. Jalannya waktu 3 tahun masih jalan biasa? Ciri-cirinya jinjit sih. Ciri-cirinya anak itu jinjit, terus memang tidak aktif, nggak bisa naik tangga, terus nggak bisa lari. Ya orang tua mana sih yang nggak seneng kalau anaknya nggak pecicilan, diem gitu kan. Terus aku kira ya udah emang anaknya baik gitu, nggak mau lari-lari kayak anak lain gitu. Tapi ternyata itu ada yang salah sebenarnya. Nah, mengenai pengobatan, apa sudah ada di Indonesia? Apa banyak nggak anak-anak yang mengalami penyakit seperti ini? Ini dia nih kalau dokter ya. Dokter itu bisa menjelaskan penyakit itu apa.
Ya. gitu. Dari awal aku datang pun kayak wah ini pas lihat jinjit kakinya itu, wah ini penyakitnya ini, tapi tidak menjelaskan secara detail banget. Kita nggak bisa. Nggak bisa, karena mereka pun juga masih apa sih riset, masih Masih nyari riset ya? tahu ya di Indonesia ini. Nah, apa sudah pernah nggak ada penyakit seperti ini? Apa bisa sembuh apa enggak? Nggak, semua dokter bilang jangan pernah berharap untuk sembuh gitu. Yang penting pertahanin aja. Sekarang yang masih ada di dia. Gitu. Makanya aku juga bilang, siapa tahu ya, ada yang tahu juga dan dibilang banyak penyakitnya, enggak juga. Jadi kita sampai ke Jogja waktu itu, karena kita lihat-lihat, oh ternyata di Jogja itu yang paling terbesar kayak dia buat komunitas penyakit DMD ini. Ada komunitasnya? Ada komunitasnya. Nah, artinya kalau ada komunitas, paling tidak kan tahu penyebabnya apa sih? Itu dia. Ya, DMD ini kan Aku juga karena nggak ikut ya, karena aku nggak ikut, cuma aku lihat di berita di YouTube segala macam kayak dia ada seminar tentang DMD segala macam, karena aku baru banget tuh baru cari tahu baru, makanya aku datanglah ke rumah sakit itu, gitu kan. Ternyata memang rumah sakit itu dokternya satu orang ini memang ditunjuk khusus untuk penyakit ini, gitu. Mungkin gini, waktu masih SMA tiba-tiba nikah ya, itu apa mungkin sembarangan, mungkin jarang makan, vitamin nggak pernah, gizi mungkin kira-kira mungkin dari gizi juga, terus sama tekanan ya. Maksudnya karena tekanan. Menikahnya itu kan bukan. Oh iya betul tekanan Dan tekanan depresi dan nggak happy juga Ya, gitu. Tapi seneng punya anak itu seneng, cuma keadaan yang bikin kita jadi sedih, depresi, nggak ada dukungan. Oh, jadi waktu sedihnya itu waktu hamil atau pada waktu dilahirkan, hamilnya, ataupun pada waktu penyakit itu ada di putranya? Waktu hamil sih, karena kan kita hamil sendiri ya. Karena suami masih terlalu muda nih, kecil, jadi dia pun juga belum siap kan. Gitu, dan kita ngadepin sendiri, overthinking gitu kan. Itu sih ngaruh banget sih, lebih ke daripada apa yang kita makan, lebih ngaruh ke jiwa kita sih kalau lagi hamil itu. Pernah nggak pada saat pasti putranya kan tidur sama-sama mamahnya kan, pada waktu dia tidur dan dia akan kehilangan gitu ya. Karena saya juga pernah merasakan itu ya, waktu istri saya sakit yang boleh dikatakan juga tidak ada obatnya ya. Leukemia kan nggak ada obatnya. Saya waktu melihat dia waktu cantik, seorang artis cantik banget dan nggak pantas kawin sama saya, umurnya jauh lebih muda dari saya, kok diberikan penyakit seperti itu. Tadinya cantik, bagus, tiba-tiba tinggal tulang sama kulit. Saya masih tidur di sebelahnya. Ketika saya melihat dia, air mata saya bercucuran karena dia sudah melahirkan seorang anak yang sangat didambakan oleh ibunya. Terus saya lihat menangis, saya tiap malam saya menangis. Menangisi bukan karena apa-apa. Kenapa coba aja ada di saya. Kemudian anak yang baru lahir itu baru umur setahun tuh siapa yang mengurus? Tapi untung berhasil sampai hari ini saya bisa ngurusnya. Ya, alhamdulillah. Nah, ketika itu ada nggak perasaan bersedih ataupun menangis? Dan saya boleh katakan saya menangis tanpa suara, keluar air mata. Ada nggak rasa-rasa seperti itu? Lebih ke nyesel kali ya.
nggak melihat keadaan Ya, anak yang sedihnya tuh lebih ke menyesal kenapa harus aku yang lahirin gitu. Maksudnya kasihan aja kenapa misalnya anaknya pinter juga kan. ya, Terus, jadi iya pinter banget, pengertian, maksudnya dari dia bayi aja gak pernah nangis gitu kalau aku capek kerja tidur. Terus aku pernah dengar kalau aku tidur aja dia selalu, jangan digangguin, mami lagi tidur, ya, ya, ya. gitu. Justru perasaan seorang yang punya penyakit yang dia tahu dirinya tidak hidup lama, dia tuh akan sayang sekali dengan orang tua ya. Iya, lebih empatinya lebih. Empati tersayang. Ya, ya. Ada anak kan kalau lapar atau mau pop atau apa gitu kan pasti mami gitu, tapi kalau aku lagi tidur dia selalu nanti dulu, dia mami lagi tidur, nggak pernah mau bangunin aku gitu. Jadi misalnya kenapa anak sepintar ini lahirnya kayak gini gitu, apalagi taunya pas dia udah gede gitu sih. Dan apalagi dia selalu bilang ke neneknya waktu kita lagi main sama anak-anak gitu kan, yang aku suka main sama ponakan aku semua, dia happy-nya memang sama ponakan aja, dia nggak punya temen kan. Dia bilang, "Oma, coba Sian bisa jalan ya Oma, Sian juga mau naik perosotan itu." Terus sih jadi semua orang langsung pada nangis. Semua orang lihat anak aku tuh normal mister, kayak fisiknya bagus, besar badannya, dan nggak percaya kalau anak itu nggak bisa jalan. Itu sih makanya cuman disayangkan itu aja, soalnya anaknya pinter banget, pengertian juga, sayang banget, Ya. vokal, maksudnya dia sayang sama kita tuh vokal gitu. Aku tuh sayang banget sama mami. Kalau jajan share, mami belum ada uangnya, belum bisa jalan-jalan dulu. Iya mami, nggak apa-apa, kita di rumah aja. Kayak kita jangan makan luar dulu ya, mami masak aja. Iya, enakan masakan mami kok, nggak apa-apa, mami cari uang dulu aja. Maksudnya baik banget gitu, tapi kenapa nasibnya kurang ya. Ya semoga semakin dia besar mungkin akan lebih bahagia apabila Amin. bisa menjadi anak yang punya masa depan yang sangat tidak bisa kita ketahui sebelum. Ya itu, amin. Ya. Karena tadinya kan anak aku sekolah gitu ya, kita usahain kan sekolah segala macam. Tapi ternyata di sekolah memang karena masalah otak juga, jadi kurang terlambat gitu, maksudnya diajarin tapi dia susah untuk mengingat gitu. Jadi sekarang ya udah kita cari, ya udah kita jangan sekolah di sekolah umum, tadinya sekolahnya umum tapi muridnya sedikit kan, dan gurunya memang baik, sabar gitu, diajarin. Jadi sedikit. kelas berapa? Harusnya kelas 2 ya, tapi berhenti di kelas 1 SD. Sekarang udah nggak sekolah ya? Udah enggak. Tapi Karena dia kalau ke toilet apa suka di sekolah kan, kita kalau ke toilet nggak bisa, padahal udah ditungguin selalu gitu, jatuh. ya itu ya. Itu sih yang kita khawatirin, makanya ini ya. Dan pertumbuhan badan berat Iya. tetap. Tapi ototnya lemah. Ototnya lemah. Itu sih. Otot apa tulang yang lemah? Otot. Otot ya. Kalau tulang kan tulang bagus, tapi yang gerakin otot. Otot ya. Tuh kan. Ya kayak gitu. Ya mungkin dia kayak kalau visio juga berobat apa gitu kan, mungkin tahu maminya bayarnya lumayan untuk pengobatannya fisioterapi. Pakai apa tuh? Pakai alat atau pakai magnet atau pakai? Kalau misalnya di waktu itu kita yang dewasa itu disinarin dulu. Oh sinar. Abis ya, itu kayak cahaya matahari gitu ya, kayak penggantinya. Terus abis itu karena ini masih kecil, dibilang carinya yang tumbuh kembang aja, jangan di sini gitu. Banyak yang nggak menerima juga gitu untuk visio ini anak kecil. Akhirnya ke tumbuh kembang, paling itu sih kayak main-main, gerak-gerak untuk dia otot bagian ininya. Apa namanya, tetap gerak gitu, nggak kaku. Karena bagian kakinya kan udah kaku. Aku udah pernah coba sih tanya sama yang visio itu, aku bilang,
bisa nggak sih ini kakinya dihidupin lagi gitu, minimal bisa pakai tongkat deh, gitu. Apa memang pengobatannya fisioterapi aja atau ada alat magnetik yang bisa menggerakkan otot? Kalau di rumah sakit kita itunya fisio aja sih. Nah itulah, menurut saya belum ada SOP untuk bisa menyembuhkan hal itu. Itu. Kalau harusnya kan pergerakan otot, bukan dipanasin. Otot tuh artinya dengan syaraf. Iya. Harus itu. Tapi karena saya juga punya temen gitu ya, yang nggak bisa gerak gitu ya. Mereka diterapi dengan terapi otot gitu ya, menggunakan alat gitu. 1-3 bulan tuh normal. Nah, kenapa? Atau mungkin belum ada ahlinya kali ini. Iya. Dokter Karena, ahli. Iya, dokter DMD ahli. Ini ya, belum ada ya. Udah kita datang ke dokter ahli pun sekarang belum ada hasil sampai hari ini. Gitu. Makanya kita kan sudah tes kan. Itu tesnya aja 6 bulan untuk mengetahui itu penyakit apa, jenis darahnya gimana, genetik segala macam. Nah, ini terakhir tes genetik aja sih yang belum keluar. Itu bisa untuk kayak kita harus kemana nih. Gitu, maksudnya untuk terapinya apa, obatnya apa gitu. Itu belum keluar juga. Jadi aku agak kecewa juga sama rumah sakit. Mungkin penyebab utama stres yang sangat berat ya. Iya. Selama hamil berapa bulan hamil tuh? 9 bulan, 8 bulan? 9 bulan. Normal 9 bulan Normal 10. stresnya itu berapa bulan selama hamil? Nah, itu ya. Dari awal kayaknya. Dari awal sampai melahirkan stres. Nah, Iya. itu penyebabnya. Makanya, Itu sih. Makanya kalau sebuah perkawinan itu harus Siap. happy. Harus siap bahagia. juga. Dan siap dulu. Kalau belum siap jangan kawin. Iya. Nah, itu sebetulnya mudah-mudahan menjadikan pelajaran bagi kita semua bahwa memang sebuah perkawinan tidaklah mudah kalau tidak ada persiapan dan komitmen. Nah, itu yang menjadi concern kita, bahwa sesungguhnya memang semuanya hanya Tuhan yang tahu. Tetapi perjuangan hidup itu tidak harus disia-siakan walaupun kita mempunyai anak yang tidak ada obatnya misalnya. Kalau bisa dibilang udah maksimal cobaan. Cobaan hidup yang paling maksimal ya. Terus kan untuk mengasuh anak ini kan biaya juga besar ya, besar. Terus gimana upaya-upaya Bella untuk bisa membiayai anak ini, artinya ya berusaha ya, bisa menyembuhkan tuh dengan fisioterapi atau dengan obat-obat yang lain? Pertama kita sekarang fisioterapi itu di mana, di Jakarta apa di Tangerang? Tangerang. Ada. Ya, jadi ya. Seminggu itu 2 kali. Terus kita sekarang lagi ada tambahan obat-obat vitamin untuk vitamin otot ya. Iya, vitamin otot. Dan yang kita berhentiin sih sebenarnya steroid ya. Oh. Karena obatnya dia sebenarnya steroid dari rumah sakit. Obatnya steroid. Dari rumah apa sakit. Sih, steroid itu obat yang untuk orang nge-gym otot biar kuat. Oh, jadi untuk membesarkan otot, memperkuat otot. Memperkuat otot gitu. Disuntikkan apa diminum? Minum, ada dikasih minum. Cuma dari steroid itu anaknya jadi gendut, gemuk. Karena memang kan harus makan banyak kan. Kalau gendut malah nggak bisa jalan. Malah berat. Tidak kuat tulang dan otot tuh menopangnya. Tidak bisa jalan kan gitu kan. Iya, tapi kalau kata dokter kan steroid itu untuk kayak buat otot mempertahankan jantung sama pernafasan dia. Gitu, tapi ya itu sih yang paling diberhentiin kita cari yang berhenti sekarang. Berhenti. Karena efeknya gak bagus juga kalau udah bertahun-tahun. Berat kan? Iya. Loh, kok lucu ya? Makanya itu dia makanya. Makanya ya mudah-mudahan memang itu belum ditemukan ya obat penyakit seperti itu ya, otot ya. Belum ada sih. Mungkin di Amerika juga
di Amerika ya, itu yang udah maju Pernah banget riset ada. nggak? Pernah riset nggak? Kata dokter, ada dokter yang di rumah sakit di Jogja itu dia bilang ada memang obatnya, tapi itu di Amerika. Tapi bisa sembuh nggak? Mas? Enggak. Nah, percuma juga. Ya. Sekali suntik berapa ratus Tapi juta. nggak menyelesaikan masalah kan? Enggak. Nah, itu. Dan lucunya setelah umur berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun baru. Iya. Kalau biasanya kan setelah 15 tahun, kan gitu? Iya. Oh ya. Jadi kan maksudnya kita kaget juga ya dari bayi normal. Kan dokter bilang, selamat ya ibu normal gitu. Iya. Tapi ternyata pas tumbuh, nggak tumbuh kakinya, memang jinjit. Setelah umur Setelah dia ya udah dewasa, udah bisa jalan, ya. udah bisa diri. Oh, jinjit ya. Gitu. Oh gitu ya. Jadi otot di kaki itu lemah ya. Iya, tulang tetap tumbuh, Tumbuh. tapi dia ketarik di bagian sini, ototnya nggak tumbuh. Oh. Jadi ketarik kakinya. Gitu, Ya, itu itulah. agak... Oh, makanya orang lihat, kenapa anak lo? Padahal kan normal. Iya. Ya iya, itu nggak bisa jalan. Oh, Saya sangat terkesan sekali saya lihat di IG-nya ya. Orangnya ceria, baik, ngobrol biasa, tapi kok punya lemah seperti itu gitu loh. Berarti kan masalah otot ya. ya, otot. Agak nggak tahu, awam ya, karena keluarga udah besar banget. Cuma satu itu nyelip, jadi kayak awam banget sih Iya, sebenarnya. Nah itulah, jadi sekarang banyak penyakit-penyakit yang memang bisa dikarenakan karena depresi berkepanjangan, kemudian bisa juga dikarenakan kekurangan gizi dan lain-lain. Tetapi yang paling berat sebetulnya semua penyakit dan lain-lain semua akan datang dari otak. Ya, Kelihatan kita baik-baik, kalau kita depresi kan bisa semua bisa itu. Makanya para pemirsa sekalian, janganlah depresi gitu loh. Kalau diputusin pacar, tersenyumlah. tersenyum. Masih ada yang lain. Masih ada yang lain gitu loh. Jadi itulah. Jadi kalau cerai pun, kalau memang harus cerai, jalani aja. Iya. Jangan depresi gitu loh. Itu Kalau lebih bagus memang kalau perceraian itu membuat kita bahagia, kenapa tidak? lebih baik. Ya, tetapi kalau semua perceraian membuat kita trauma, kita berusaha memperbaiki perceraian itu. Kecuali seperti saya, perceraian karena kematian, nah itu Nggak bisa kan ya. nggak bisa Suratan takdir. suratan takdir gitu loh. Kira-kira saya dengar katanya sekarang sering jadi presenter ya? Ya, pernah MC juga, MC. presenter juga. MC di sebuah perkawinan atau Oh, enggak. di mana, atau Acara- MC di mana? Kayak acara-acara pemerintahan sih. Oh, MC ya. MC gitu. Jadi udah, Pokoknya apa aja lah. ya mudah-mudahan anak itu yang anak yang baik, yang nggak punya dosa, mudah-mudahan mendapat rezeki yang berlimpah, Amin. sehingga Bella mampu membesarkan anak yang sudah keadaan sangat sulit saat ini. Dan semoga apapun bisa terjadi di dunia ini, kesembuhan ditentukan oleh diri kita dan atas bantuan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Waduh, ini sudah maaf sekali Bella Iya, nggak apa-apa. ngobrol-ngobrol siang ini membuat kamu meneteskan air mata. Janganlah tetesan air matamu itu membuat kamu sedih. Jadikan tetes air matamu itu untuk menghiasi hidup ini, karena hidup adalah amanah. Semua ditentukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita berikan semangat untuk Bella Fitriani sehingga putranya bisa mendapat kesembuhan yang abadi. Amin. Tepuk tangan dulu. Mohon doanya. Yang paling penting sekarang bukan obat tapi doa. Terima kasih Bella yang mau hadir ke Bali, dan saya ingin mengundang anaknya. Saya ingin mengetahui apa sih yang terjadi
Mudah-mudahan dengan informasi seperti ini, para dokter, para ilmiawan se-Indonesia ikut tersentuh hatinya untuk belajar mengenai penyakit DMD ini. Terima kasih para pemirsa semuanya, semoga menjadi pelajaran hidup yang baik. Cerita-cerita di siang hari ini membuat kita selalu hati-hati dalam menjalani hidup dan jangan lupa berbahagia. Untuk cerita-cerita selanjutnya kita nantikan lagi WC Live, dan jangan lupa subscribe, like, and follow. Terima kasih.